Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai latar belakang sejarah, mengenai larangan kepemilikan tanah bagi masyarakat Tionghoa di Yogyakarta. Orang-orang Cina datang ke Nusantara sejak ratusan tahun yang lalu. Mereka datang sebagai pedagang dan membawa agama Islam ke Nusantara. Hubungan mereka dengan masyarakat Nusantara sangat baik sebelum VOC datang dan mengadu domba orang-orang Tionghoa dengan masyarakat lokal Nusantara. Politik adu domba tersebut diwariskan sampai pendudukan Belanda, bahkan hingga pemerintahan Orde Baru. Hal ini membuat sentimen anti-Tionghoa menjadi sangat mengakar di Indonesia. Orang-orang Tionghoa telah tinggal di Indonesia sejak lama, namun mereka tidak diperbolehkan memiliki tanah di Yogyakarta. Mengapa masyarakat Tionghoa tidak boleh memiliki tanah di Yogyakarta? Terdapat dua alasan mengapa masyarakat Tionghoa tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah di Yogyakarta. Pertama, alasan sejarah, di mana masyarakat telah mengalami adu domba antar etnis sejak zaman VOC. Hal ini menimbulkan munculnya sentimen anti-Tionghoa di Indonesia. Kedua, sentimen anti-Tionghoa tersebut juga memicu timbulnya prasangka dan ketakutan bahwa tanah akan dikuasai masyarakat Tionghoa. Hal tersebut kemudian menjadi landasan keluarnya surat instruksi Wakil Gubernur tahun 1975 yang tidak memperbolehkan WNI non-pribumi, termasuk masyarakat Tionghoa, untuk memiliki hak milik atas tanah di Yogyakarta. Larangan bagi warga negara yang dianggap non-pribumi untuk memiliki hak milik tanah di Yogyakarta itu ditandatangani Paku Alam 8 pada tanggal 5 Maret 1975. Setelah instruksi itu dikeluarkan, nyaris tidak ada WNI non-pribumi yang dapat memiliki sertifikat hak milik tanah di Yogyakarta. Bahkan apabila ada yang memiliki SHM dan diketahui oleh negara, maka tanah akan diturunkan haknya menjadi hak guna bangunan atau HGB. Instruksi itu dilaksanakan setidaknya sampai tahun 1984. Pada tahun 1983, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Gubernur sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, mengumumkan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA Nomor 5 Tahun 1960 berlaku penuh di Yogyakarta. Maka dari itu, setelah tahun 1984, mulai ada WNI non-pribumi termasuk warga Tionghoa yang dapat memiliki tanah di Yogyakarta. Namun, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, maka surat instruksi Wakil Gubernur tahun 1975 kembali diberlakukan. Sultan kemudian mengeluarkan surat yang akan melakukan reinventarisasi tanah-tanah Sultan Ground atau tanah yang dianggap merupakan milik keraton. Konsekuensinya adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat non-pribumi tidak bisa diperpanjang hak guna bangunannya. Ada juga yang diturunkan dari sertifikat hak milik menjadi hak guna bangunan. Apa latar belakang sejarah masyarakat Tionghoa tidak diperbolehkan memiliki tanah di Yogyakarta? Apabila dilihat dari sudut pandang sejarah, memang sejak dulu di Kesultanan Yogyakarta terdapat aturan tersendiri mengenai pemberian tanah kepada rakyat Yogyakarta. Pada masa itu, semua tanah yang ada di Yogyakarta adalah milik Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman. Kesultanan dan Paku Alaman kemudian memberikan tanah-tanah itu kepada warganya sesuai dengan hukum adat. Dalam masyarakat adat, orang dari masyarakat adat lain tidak bisa punya hak yang sama. Pemberlakuan hukum adat itu juga terjadi di wilayah Keraton Yogyakarta, termasuk dalam hal kepemilikan tanah. Hal inilah yang membuat masyarakat Tionghoa dilarang memiliki tanah di Yogyakarta. Dalam hukum adat Yogyakarta, mereka tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat adat Yogyakarta, sehingga tidak berhak memiliki tanah Keraton Yogyakarta. Bagaimana sistem pertanahan di Yogyakarta?
di Yogyakarta terhadap dualisme hukum pertanahan, yakni hukum nasional, UUPA, dan hukum adat. Adapun untuk menyelesaikan masalah dualisme hukum tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang tersebut memperkenankan Yogyakarta untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk mengenai sistem pertanahan. Hal ini membuat Yogyakarta dapat menerapkan kembali Surat Instruksi Wakil Gubernur tahun 1975 yang tidak memperbolehkan WNI non-pribumi, termasuk masyarakat Tionghoa, untuk memiliki hak milik atas tanah di Yogyakarta. Surat instruksi tersebut sebenarnya telah banyak dikritik oleh Komnas HAM dan digugat oleh masyarakat. Sementara pemerintah daerah Yogyakarta berdalih bahwa diskriminasi dalam Surat Instruksi 1975 merupakan diskriminasi positif untuk melindungi masyarakat yang dicap pribumi. Artinya, larangan kepemilikan tanah bagi masyarakat Tionghoa dikarenakan pihak Perda menganggap masyarakat Tionghoa telah memiliki status ekonomi yang kuat. Mereka tidak ingin masyarakat Tionghoa terlalu mendominasi bidang ekonomi. Padahal, kenyataannya tidak semua masyarakat Tionghoa kuat secara ekonomi. Banyak masyarakat Tionghoa kelas menengah, banyak pula masyarakat Tionghoa tidak mampu. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Yogyakarta seharusnya meninjau ulang penerapan kembali Surat Instruksi Wakil Gubernur tahun 1975, karena instruksi diskriminatif tersebut berpotensi memunculkan pelanggaran HAM. Demikian penjelasan mengenai latar belakang sejarah tidak diperbolehkannya masyarakat Tionghoa memiliki tanah di Yogyakarta. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.